المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين آمين. قال بعض الأكابر لو خير الصحابة بين الجنة وصحبة محمد لاختاروا صحبة محمد. قال الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس أنا في ذل عرش الرحمن يوم القيامة أنا ومن حبنا فكيف بمن حب محمد واتبع محمد. أفاد الحبيب عدروس بن عمر الحبشي رضي الله عنه على ما ورد إن محب القوم منهم وأنت مع من أحببت أنه لا بد مع هذا من الموافقة لهم ولو في بعض أعمالهم الحسنة فإن اليهود والنصارى يحبون موسى وعيسى عليهما السلام وليسوا معهم ولا يشترط أن يوافقوهم في جميع أفعالهم وإلا فهم فأعلم ذلك. Dikatakan oleh sebagian ulama, sebagian aulia, jika para sahabat itu dikasih pilihan antara surga atau bersanding dengan Nabi Muhammad, niscaya mereka akan memilih bersanding dengan Nabi Muhammad. Surga dengan segala kenikmatannya, bahkan kenikmatan yang terus meningkat, terus membaik, akan tetapi tidak membuat para sahabat tertarik ingin tinggal di dalamnya, menikmati apa yang ada di dalamnya, akan tetapi mereka lebih memilih menemani duduk dengan Nabi Muhammad. Karena memang para aulia itu mereka terkadang begitu asyiknya dalam sesuatu hal sehingga surga buat mereka tempat yang biasa. Karena puncaknya kenikmatan surga itu ketika memandang Allah, melihat Allah, itu puncaknya kenikmatan. Lah mereka bisa dekat dengan Allah walaupun belum melihatnya ketika mereka masih ada di dunia. Nah, sehingga buat mereka surga kurang berarti. Dan perkataan mereka tentang Qiyamul Lail, sampai mereka mengatakan lau ahlul jannah fil jannah, jika penghuni surga dalam surga, ma wajadu mithla ma nahnu fi, mereka tidak mendapatkan, tidak memiliki seperti apa yang kita sekarang melakukan, yang kita miliki, yaitu bangun malam. Katanya mereka, aku gak pengen surga. Kalau gak ada di dalam surga seperti yang ada, yang kita rasakan sekarang, aku gak pengen surga. Tapi kalau di dalam surga, penghuni surga mendapatkan apa yang kita rasakan sekarang, berarti surga itu benar-benar nikmat. Jadi mereka baru menyatakan surga itu benar-benar nikmat kalau ada yang mereka rasakan seperti yang mereka rasakan di atas dunia, nikmatnya, lezatnya bangun malam. Berarti apa? Kenikmatan surga masih di bawahnya. Masih di bawahnya. Nah, karena itu para sahabat, bukan surga, Nabi Muhammad. Ini kenikmatan yang paling abadi itu Nabi Muhammad. Kenikmatan, kelezatan yang nikmat, yang enak untuk dilihat, untuk dijadikan teman duduk, ya? Nabi Muhammad. Yang ada apa-apanya. Keindahannya itu di bawah keindahan Nabi Muhammad. Di bawah keindahan Nabi Muhammad. Para sahabat buat apa surga? Kalau keindahan Nabi Muhammad lebih indah daripada surga. Karena itu kasih pilihan, mau surga apa dengan Nabi Muhammad? Dengan Nabi Muhammad.
Seperti yang sering kita dengar tentang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Ya, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hib fiha khayyama. Jadi ingin masuk surga, ingin tinggal di surga hanya karena satu alasan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Attas, guru daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berkata, "Ana fi dhilli arsyir rahman yaumal qiyamah ana wa man habbana." Katanya Al-Habib Abu Bakar, ini beliau mengatakan dalam keadaan hal, ya, karena para aulia itu tidak mengatakan yang sesuatu yang sangat besar kecuali hal, ya, yang besar saat itu menaungi mereka. Ya, beliau berkata apa? Aku berada di bawah arsy-Nya Allah dan orang-orang yang bersamaku dari kiamat. Jadi aku dan orang-orang yang mencintaiku bersamaku di bawah arsy-Nya Allah. Ini ucapan bukan ucapan orang kecil atau orang yang nggak punya kedudukan. Ini ucapan orang yang memiliki kemuliaan dan keistimewaan, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Jadi dikatakan, ana fi dhilli arsyir rahman yaumal qiyamah ana wa man habbana. Jadi aku dan orang-orang yang mencintaiku. Lah mencintai itu harus adanya apa? Muwafaqah, kesamaan, kecocokan. Namanya orang mencintai, kalau nggak cocok nggak bersama, nggak cinta namanya. Adanya kecocokan itu adanya cinta. Podo mokongi kumpul dengan yang podo mokongi, ya. Sama. Yang diem kumpulnya sama yang diem. Kalau dibalik rusak. Yang mokong kumpul sama yang diem atau yang diem kumpul yang mokong, berubah. Berubah, kecuali yang mokong kumpul dengan yang diem supaya diem, beda lagi. Ngikuti berarti dia. Nah, ngikuti. Tapi kalau yang diem kumpul sama yang mokong untuk nasihati, akeh rusake. Apalagi kalau dia ngikuti yang mokong. Nah, tak melui dhisik. Kok tak anu, ya katut disiki baru kon besok nasihati wis. Padha kadung ngrasakno asiknya. Asiknya kelalaian. Lah, mencintai itu harusnya ada muwafaqah, kesamaan, kecocokan. Nah, ini yang mencintai akan bersama beliau. Beliau yang nanggung. Ana fi dhilli arsyir rahman yaumal qiyamah ana wa man habbana. Lalu beliau mengatakan fa kaifa biman hab Muhammad wattaba Muhammad. Kalau aku, katanya beliau, aku saja bisa menanggung orang yang mencintaiku bersamaku di bawah arsy-Nya Allah, bagaimana orang yang mencintai Muhammad, orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan di bawah arsy-Nya Allah lagi sudah, bukan di bawah arsy-Nya Allah. Ya, karena itulah Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna muhibbal qaum minhum. Pencintanya suatu kaum itu termasuk daripada kaum tersebut. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Tapi pecinta atau yang mencintai ini la budda ma'ahadha minal muwafaqati lahum. Yang mencintai itu harus adanya kecocokan kepada yang dicintainya. Walau fi ba'di a'malihim al-hasanah, walaupun sebagian amal perbuatan baiknya mereka. Enggak harus semuanya, enggak harus seluruhnya, sebagian. Mencintai Kiai Fulan, mencintai Habib Fulan. Lah, ketika mencintai itu harus ada kecocokan. Oh, Kiai Fulan senengnya pengajian, dia seneng pengajian, walaupun nggak seperti kiainya. Kalau kiainya bendino ini seminggu 2 kali misalnya atau 3 kali. Oh, Habib Fulan itu menghargai yang lain walaupun berbeda dengan dia. Yang mencintai itu juga menghargai, ya. Menghargai, menghormati dan yang lain sebagai, oh Habib ini pintar, aku bodoh, ya, berarti belajar. Oh Habib ini dulu belajar, mencintai, belajar, duduk marung, cangkruk
di warung, ya, kemudian ngomong mencintai, nggak ada kecocokan kok ngomong, cocok apanya? Hah? Cocok apanya? Saya cocok dengan keberaniannya. Kon wani opo? Kamu belum apa-apa kok berani. Ya. Berani itu kalau sendirian, kalau bareng-bareng bukan berani. Ya. Bareng-bareng kok sampai arek tawuran. Iya karek paruan, ijen-ijen coba. Hah? Itu namanya berani, gentle. Hah? Gentle, ijen putri malu. Cucu. Ya. Pas rame-rame, kok gajah, kok macan. Mas rame. Tapi pas ijenan, ya. Tidak cocok, tidak sesuai. Ada kecocokan, walaupun di sebagian amal perbuatan mereka yang baik. Amal perbuatan mereka yang baik, walaupun sebagian. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu mencintai Nabi Musa, mencintai Nabi Isa. Orang Yahudi dan Nasara mencintai Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi, apakah orang-orang Yahudi dan Nasara tadi itu bersama Nabi Musa? Bersama Nabi Isa? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada kecocokan di antara mereka, walaupun di sebagian amal perbuatan mereka. Nah, nggak ada kecocokan. Cinta kepada Nabi Musa, cinta kepada Nabi Isa. Tapi sesuai amal perbuatan mereka dengan Nabi Musa. Sesuai perbuatan mereka, amal mereka dengan Nabi Isa enggak. Walaupun di sebagiannya nggak ada sesuainya. Lah tidak disyaratkan seluruh perbuatannya harus sama, harus cocok, nggak harus, tidak disyaratkan semuanya. Kalau semuanya nggak jadi pecinta kita. Nah, kita nggak akan mungkin bisa jadi pecinta. Kalau para sahabat bisa, karena apapun yang dilakukan Nabi dilakukan mereka. Lah tidak diharuskan seluruhnya, tapi sebagian. Tapi mereka karena tidak sesuai sama sekali, sehingga tidak dikumpulkan dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, karena itu harus adanya muwafaqah, baru akan dikumpulkan bersama mereka atau tergabung bersama mereka, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, almar'u ma'aman ahab. Kalau kita ingin menjadi golongan mereka, termasuk dalam mereka, ya harus menyerupakan diri kita dengan mereka. Artinya berarti apa? Mencocokkan perbuatan kita seperti yang perbuatan mereka lakukan. Ya. Ridhan nas fa in hasala fa ya habadha wa illa fa huwa ghayatun la tudrak. Kepuasan manusia walaupun kamu dapatkan ya situ. Tapi harus kamu ketahui bahwa keridhaan manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Ya, kepuasan orang nggak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Kalaupun kamu dapat, itu dapatnya di situ, tapi selebihnya tidak. Pasti ada mereka mengatakan kurang ini, kurang itu pasti. Ya, kepuasan secara keseluruhan tidak akan kita dapatkan dari mereka. Ya, karena itu nggak perlu kita memaksa kepuasan mereka. Harus kita menuruti kepuasan mereka. Percuma. Percuma. Nggak akan ada yang dikasih, nanti nuntut lagi. Sekarang dinaikkan, nanti minta dinaikkan lagi. Terus. Sekarang digratiskan, minta gratis terus. Gratis nanti bayar gitu. Minta di demo nanti, minta gratis terus. Sekarang boleh, nanti nggak boleh, marah lagi, nggak mau lagi. Seperti itu. Dikasih izin terus. Ngawur, gak dikasih izin sesekali. Ngamuk. Ngamuk. Yang ini, yang itu, dan yang lain sebagainya. Nggak ada kepuasan. Lah, adanya perubahan itu kan pasti adanya sesuatu. Adanya sesuatu yang membuat adanya perubahan. Nggak bisa terus sesuatu itu harus terus. Walaupun ada perubahan, nggak harus terus. Loh, enak loh. Adanya perubahan itu pasti adanya perubahan. TV aja kalau jam tayang adanya sesuatu itu bisa merubah yang biasanya ada dirubah dengan yang
sewaktu-waktu ini. Loh, apakah yang enggak sesuai ini? Itu aturan. Nanti kembali lagi seperti biasanya lah itu. Ridhonya manusia itu nggak akan mungkin kita dapatkan. Seorang suami misalnya memberikan sesuatu kepada istrinya, kemudian nggak ngasih. Ngasih, noneng, nggak dikasih ngasih. Ada ngasih. Mau nanti si ngasih ini minta yang ini, minta yang itu. Wis dikasih yang ini, minta yang itu. Dikasih yang itu, minta yang ini. Terus macam-macam. Anak juga gitu. Anak habis minta ini, besok minta ini, nanti minta ini, nggak dikasih, nggak sayang yang ini. Terus seperti itu. Di situ ridhonya manusia. Itu adalah keridhaan manusia. Yang jelas jalankan kewajiban, selebihnya mau ngoceh mau apa nggak usah direken sudah. Itu yang enak. Jalankan kewajiban. Oh, kewajiban ini jalankan. Selebih daripada kewajiban, mau ini mau itu sudah direken. Di situ yang enak. Hah? Masih dipikir, aduh, selau. Mari jaluk ini jaluk ngono dipikiri. Ngelu edan sing jaluk-jaluk waras. Yang kita edan akhirnya. Lalu mari edan kita orang ditinggal. Dia seneng. Apa dipikir wis jarno, ngomel anggapan radio muni. Ndak usah dirungokno. Jadi bantal tinggalan turu. Wah, mari ngono turu. Ngomele mandek. Engko tangi turu ngomel meneng. Sing gawe kopi, lho engko ambek ngopi. Ke anggap ngrungokno radio. Nah, sponsor ya radio iki ya. Itu beres. Ndak ngeluh ndas wis. Ndak ngeluh. Lah itu ditanya manusia, nggak akan mungkin bisa kita dapatkan. Nggak akan mungkin, baik itu istri dari suami, suami dari istri, atau anak dari orang tua dari anak, murid dari guru, guru ke murid. Itu nggak mungkin wis keridhoannya. Karena itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul, "Law istahada ahadukum kullal juhdi ala an yurdin nas kullahum anhu fala sabila lahu." Katanya Imam Syafi'i, jika seseorang daripada kalian berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan keridhaan semua orang, tidak akan mungkin dia mendapatkannya. Tidak akan ada jalan untuk meraihnya. Semangat ini, full sudah, seluruhnya dikerahkan semangatnya untuk menarik keridhaan seseorang, keridhaan manusia. Tidak akan nemu jalannya, kata Imam Syafi'i. Ya. Terus, falyukhrisul abdu amalahu bainahu wa bainallah ta'ala. Ikhlaskan sudah amalnya kamu ini antara kamu dengan Allah. Nah, yang dikejar itu ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Ridhonya Allah. Atau kalau anak ridhonya orang tua, kalau istri ridhonya suami, kalau santri murid ridhonya guru. Itu yang dikejar wis. Yang lainnya jangan dikejar. Ya. Walaupun tidak sempurna, tetap kita harus sekuat tenaga mendapatkan ridhonya mereka. Ya. Ridhonya mereka adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhollah fi ridhal walidain. Nah, ya kita kejar itu. Jangan kejar ridhonya semua orang, sudah percuma, capek kita. Nggak akan ada yang kita dapatkan. Wallahu a'lam.